الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. Wanazala dan turun. Ini ayat fisti'jalihim, di dalam tergesa-gesanya al-kuffar. Fisti'jalihim, di dalam tergesa-gesanya kufar, al-azab, pada siksaan. Khuliqal insanu min ajal. Khuliqa diciptakan siapa al-insanu manusia min ajalin, daripada sifat tergesa-gesa. Anahu, sesungguhnya insan, likasrati ajlihi, karena banyaknya tergesa-gesanya insan, fi ahwali, di dalam tiap-tiap perilakunya, di dalam ahwali, di dalam perilaku-perilakunya insan, di dalam perilaku-perilaku atau tindakan-tindakannya insan. Karena kayak sesungguhnya insan, khuliqa, diciptakan siapa insan, minhu, daripada ajal, minhu, daripada sifat tergesa-gesa itu. Saurikum, bakal menampakkan, menampakkan siapa kami Allah, kum, pada kamu semuanya, ayati, pada ayat-ayatku. Mawaidiarnya adalah janji-janjiku, bil azabi, dengan siksaan. Fala tastajilun, maka jangan tergesa-gesa kamu semuanya. Fihi, di dalam azab. Fa'ara, maka menampakkan siapa kami hum, pada al-kuffar, al-qatla, pada pembunuhan, bibadrin, di dalam perang Badar. Jadi mereka itu seolah-olah nantang azabnya Allah. Orang-orang yang kafir, orang-orang ahli maksiat itu banyak yang ingin tergesa-gesa, mana azabnya Allah? Aku melakukan jahat seperti ini, aku melakukan kejahatan seperti ini, aku melakukan kejahatan seperti mana siksaan daripada Allah? Mana buktinya ada siksaan daripada Allah? Itu banyak orang yang istilahnya tergesa-gesa, ingin tahu azabnya Allah. Sama dengan, masa ada orang dikubur ada siksaan? Mana buktinya orang dikubur ada siksaan? Mana ada buktinya ada neraka, ada surga, mana buktinya? Mereka itu karena tidak percaya ini, ya. Mereka itu tidak percaya terhadap ancaman-ancaman Allah. Mereka itu karena terlalu mengandalkan otaknya. Masa ada orang mati, hancur lebur seperti itu, dibangkitkan lagi? Ya, orang mati hancur lebur seperti itu, masa dibangkitkan lagi? Katanya ada siksa kubur, katanya ada siksa neraka. Masa ada? Kalau di dunia kalau melakukan maksiat katanya disiksa, mana buktinya? Bukti masa terus-menerus bukti itu ya sekali waktu saja. Yang lihat saja dalam sejarahnya Fir'aun dihancurkan oleh Allah, sejarahnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Lut, ya, kaumnya Nabi Nuh, kaumnya para nabi-nabi terdahulu, semuanya dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua dimusnahkan. Yang baru terjadi sekarang ini di Amerika, di Los Angeles. Los Angeles, tahu kalau Angeles? Los Angeles itu sampingnya Waina itu, ya. Di Los Angeles itu
berapa ribu hektar, padahal rumahnya bergedung-gedung, sudah sistem perairannya luar biasa, tapi tetap saja hancur musnah, tetap semuanya hancur musnah, dimusnahkan oleh api, ya. Padahal punya teknologi canggih untuk memadamkan api, tidak padam-padam juga, tidak padam-padam juga. Kalau Allah berkehendak, tidak bisa ditolak. Kalau Allah berkehendak, Allah tidak akan bisa ditolak. Ya, maka oleh karena itu jangan sombong di muka bumi ini, jangan sombong. Karena keimanan kita itu memang harus beriman kepada hal-hal yang gaib. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Orang muttaqin itu gimana? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang beriman terhadap perkara-perkara gaib. Perkara gaib, surga, neraka, malaikat dan sebagainya itu kan perkara gaib, ya. Perkara-perkara gaib. Jadi kalau kamu tidak yakin, ya berarti kamu tidak orang bertakwa, ya. Siksa kubur itu perkara gaib, siksa kubur itu perkara gaib. Siksa neraka ya belum kelihatan sekarang, ya. Tapi nanti baru akan. Nah, manusia itu adalah dari dua. Lihat aja, tidak usah jauh-jauh sesungguhnya keimanan kita. Lihat diri kamu, lihat diri kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa mengenal hakikat dirinya, pasti dia akan mengenal Allah. Diri kita itu ya Allah luar biasa. Keajaiban yang ada pada diri kita itu luar biasa. Diri kita itu, kamu itu hidup, itu ada faktornya apa? Faktornya apa? Faktornya punya roh, punya jasad. Punya roh, punya jasad. Nah, roh kamu itu loh yang kau jaga benar-benar sebaik-baiknya. Karena roh kamu itu ketika dicabut, maka jasad kamu yang kau bangga-banggakan, yang kau rawat, yang kau kasih mandi, yang kau kasih segala macam fasilitas dunia ini, nanti cuma jadi bangkai saja, ya, hanya menjadi bangkai saja, ya. Kalau sudah dicabut roh manusia, ya, roh itulah yang kemudian nanti akan menghadap Allah, ya, yang dibawa malaikat dicabut itu langsung dibawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian disuruh kembali lagi. Nah, roh kita ini termasuk roh orang yang beriman atau tidak, itu tergantung ukurannya adalah nanti, nah, ukurannya nanti. Makanya jaga keimanan kamu itu. Peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman, yang suka tergesa-gesa terhadap azab daripada Allah. Wa yaquluna, dan mengucapkan siapa mereka, mata kapan hadzal wa'du, utawi ini janji, bil kiamah, dengan kiamat, kapan ada kiamat? In kuntum, jika ada kamu semuanya, shadiqin, benar semuanya. Fi, di dalam ma'ad. Qala, berfirman siapa Allah Ta'ala, lau ya'lamul ladina kafaru hina la yakuffuna an wujuhihimun nar. Lau ya'lamu, andekan mengetahui, siapa ladina, orang banyak, kafaru yang kafir, siapa ladina, khina la yakufuna, khina itu sewaktu, khina itu sewaktu, la yakufuna, yang tidak bisa mencegah siapa alladina, orang banyak, layakufuna, yang tidak bisa menolak siapa alladina, atau yadfa'una, menolak siapa alladina, anujuhim, daripada wajah-wajah alladina, annaro, pada api neraka, annaro, pada api neraka, wala anduhurihim, dan tidak daripada punggung-punggung mereka, wala anduhurihim, dan tidak dari punggung-punggung mereka, walahum, dan tidak ada utawi alladina kafaru, walahum, dan tidak ada utawi alladina kafaru, yunsuruna, ditolong siapa mereka, ayyumnauna, artinya ditolak siapa mereka, minha, daripada nar, fil qiyamati, di dalam hari kiamat. Wajabul lau, dan jawabnya lau ya'lamul ladina, itu qalu, maka berkata siapa mereka, zalika, pada itu semuanya,
bal ta'tihim baghtatan fatabhatuhum fala yastati'una raddaha wala hum yunzurun. Bal ta'ti sebaliknya mendatangi him pada mereka apal kiamat itu baghtatan halih ngaget. Ngaget itu apa? Kaget manggang. Kaget itu gimana? Hah? Kaget ya, sama ada bahasa Indonesia. Tapi ini ngaget. Ngaget itu tiba-tiba, ya. Ha'aqi apa baghtatan halih ngaget. Fatabhatu maka kemudian membingungkan. Fatabhatu maka membingungkan kiamathum pada mereka. Tuhayyiru artinya membingungkan kiamathum pada mereka. Fala yastati'una maka tidak mampu siapa mereka raddaha pada menolak kiamat. Walahum dan tidak ada utai mereka yunduruna itu diberi diberi tangguh. Walau yunduruna diberi tangguh. Ayum haluna artinya diberikan tangguh siapa mereka litaubatin karena bertaubat au ma'ziratin atau karena suatu alasan. Andaikan mereka mengetahui orang-orang kafir itu tatkala atau sewaktu mereka tidak mampu menolak dari wajah-wajah mereka disengat dengan api neraka, bahkan punggung-punggung mereka karena mereka di dunia masih tetap tidak mau beriman, tidak mau amal baik, maksiat terus, walahum yunsurun dan mereka tidak diberi pertolongan sama sekali, tidak ada yang bisa menolak mereka itu dalam hari kiamat. Andaikan mereka tahu lau maqaul atau lau maqaul apa yang dikatakan zalika bal ta'tim, katanya mereka sebaliknya mereka itu sebaliknya kiamat akan datang pada mereka datang dengan ngaget. Fatabhatu maka kemudian bingung siapa mereka fala yastati'una raddah walahum yundurun. Ya, pada saat itu tidak akan mampu lagi menolak kiamat dan tidak mampu mereka itu diberi tangguh. Oh, ya Allah, mintakah tangguhkan dulu satu hari kah kiamat nanti dulu. Saya tak siap-siap tobat dulu. Aku tak siap-siap mungkin bersedekah dulu. Tidak ada cerita seperti itu. Tidak ada bercerita. Bahkan dalam kehidupan itu belum kiamat yang kubro, kiamat-kiamat yang kecil, bahkan dalam kehidupan kita ini kita tidak akan bisa minta tangguh sama Allah. Andaikan kita terjadi musibah, tidak akan bisa minta tangguh. Ya Allah, minta tolongkah bapakku jangan mati dulu. Mungkin satu minggu lagi kah? Masa cepet-cepet gini tidak dikasih tahu dulu? Tidak ada info dulu kalau bapakku mau mati, ibuku mau mati, keluargaku mau mati. Masa tidak dikasih tahu dulu kah? Ada gempa bumi, ada tsunami, ada berbagai macam balak musibah. Udah dikasih tahu dulu kah? Tidak ada ceritanya seperti itu, ya. Bahkan di dunia pun kita tidak tahu, tidak tahu, apalagi hal kiamat. Tapi tanda-tandanya sudah dikasih tahu, ya. Tanda-tanda kiamat itu banyak, tanda-tanda kiamat itu sudah diterangkan oleh hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hadis-hadisnya itu apa? Tanda-tanda kiamat itu apa? Di antaranya ketika masjid-masjid sudah banyak dikunci. Masjid-masjid banyak dikunci. Karena apa? Kenapa dikunci? Kenapa dikunci? Mestinya masjid-masjid itu rame terus-menerus orang sholat di dalamnya, apalagi sholat malam. Ya, sholat panitia masjid, penjaga takmir masjid dikunci karena tidak ada orang yang mau datang sholat malam, makanya dikunci. Andai kan satu kampung, katakanlah Arso berapa, itu pokoknya punya jadwal malam hari ini yang akan sholat malam sampai sholat ngisak sampai subuh, umpamanya 1 jam RT 1, 2 jam RT 1, berikutnya lagi RT, terus menerus sampai pagi, ya tidak dikunci, ya. Tidak dikunci, masjidnya dikunci tidak kalau gitu. Karena masjidnya ramai terus oleh jamaah, ramai terus orang-orang yang tahajud malam.
misalnya seperti di pondok, tidak bisa dikunci. Kenapa? Santri-santrinya ahli tahajud malam atau ahli bangkong. Tidak dikunci, andai kan rajin jamaah kayak di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Tidak dikunci, masjidnya terus-menerus ada orang yang bisa sholat di dalamnya. Tapi kalau sekarang tidak dikunci, yang datang bukan jamaah mau sholat tahajud, tapi maling. Ya, makanya dikunci. Ini tanda-tanda kiamat, masjid-masjid dikunci. Karena satu, masyarakatnya tidak ada yang sholat malam. Tanda tidak ada yang sholat malam. Ini tanda-tanda kiamat. Yang tanda kiamat yang berikutnya adalah ketika rumah-rumahnya orang kampung sudah mewah-mewah, bagus-bagus, tingkat-tingkat. Ya begitu ya. Masya Allah. Berikutnya lagi, yang tanda kiamat itu adalah para budak-budak, artinya amat-amat perempuan, atau mungkin kalau sekarang itu ya, kalau zaman dulu budak, kalau sekarang ya semacam tenaga-tenaga kerja wanitanya pada dihamili oleh bosnya sendiri. Tanda-tanda kiamat. Tanda kiamat berikutnya apa? Sayati zaman yafiruna alil ulama wal fuqaha. Akan datang suatu masa, ini tanda-tandanya, masa-masa itu sudah mendekati kiamat, ketika orang-orang sudah semakin menjauh dari ulama ahli fikih, tidak mau belajar, tidak mau ngaji, tidak mau mematuhi ulama-ulama ahli fikih sakarepe dhewe, tidak mau ada ta'alluq, hubungan batin dengan ulama-ulama. Mereka lebih cenderung hubungan batinnya dengan para bintang-bintang film, para tokoh-tokoh film, ya, bukan dengan ulama. Nah, ini tanda-tandanya kiamat ini. Walaqad istuhzi'a bi rusulim min qablika fahaqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Walaqad istuhzi'a, dan demi sungguh-sungguh ditertawakan bi rusulin, dengan utusan-utusan Allah, min qablika, dari sebelummu ya Muhammad. Fihi, di dalam ini ayat, tasliyatun itu adalah menyenang-nyenangkan, lin nabi, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah dikasih tahu, ya Muhammad, kamu santai saja, kamu tidak usah susah. Utusan-utusanku, rasul-rasulku yang aku utus sebelum kamu ya Muhammad juga ditertawakan, juga ditentang juga diremehkan oleh orang-orangnya, kaumnya pada saat itu. Kalaupun kamu sekarang juga dicemooh, ditertawakan, dihina, ndak usah itulah resiko perjuangan. Rasul-rasul sebelum kamu juga sama seperti kamu diuji seperti itu. Fahaqa, maka kemudian turun, nazala, artinya adalah turun, billadina, dengan orang banyak, sakhiru, yang mentertawakan siapa mereka, minhum, itu sebagian daripada mereka, ma, pada perkara kanu, ada siapa mereka, bi, dengan ma, yastahzi'un, mentertawakan siapa mereka. Wa utawi ma itu al-azabu, itu siksaan. Fakadza, maka seperti itulah, yahiqu, ayahiku, bakal turun, bima, dengan seseorang, istahza'a, yang mentertawakan siapa, man, bika, denganmu ya Muhammad. Qul, katakanlah ya Muhammad, lahum, pada mereka, man yaklaukum billaili wan nahari minar rahman, man, siapakah, yaklau, yang menjaga, yaklau, yang menjaga, kum, pada kamu semuanya, yahfadu, artinya menjaga, kum, pada kamu semuanya, billaili, di dalam waktu malam, wan nahari, dan dalam waktu siang, minar rahman,
apa itu daripada Allah yang punya sifat Rahman, maksudnya menjaga min azabih, daripada siksaan Allah. An-nazala, jika turun apa azab bikum pada kamu semuanya. La ahad, tidak ada seseorang. Bifi'li dzalika, dengan mengerjakan itu semuanya. Siapa yang menjaga kalian? Kamu iman, kamu atau orang tidak beriman, siapa yang menjaga kalian? Siapa yang menjaga kalian? Kamu masih tetap aman, kamu masih tetap dilindungi oleh Allah. Siapa yang mampu menjaga kamu? Ya, di dalam waktu siang dan itu tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Allah masih memberi kesempatan kamu. Allah memberi fasilitas kepada kamu. Segala macam yang di semesta ini diberikan fasilitas kepada kalian. Kamu bisa menghirup udara. Udara siapa itu? Siapa yang punya udara? Kamu minum itu miliknya siapa? Air miliknya siapa? Kamu makan, minum, segala macam, kamu menikmati dunia ini, semua itu milik siapa? Miliknya siapa? Milik Allah Subhanahu Wa Taala. Masih nentang saja. Manusia itu, ya Allah, ya Rabbi. Ya, manusia itu loh. Orang-orang yang tidak beriman itu loh. Orang-orang yang maksiat itu loh. Otaknya nggak digunakan dengan baik. Ya, segala macam fasilitas dunia ini, mata bisa melihat. Siapa yang bikin mata bisa melihat? Telinga bisa mendengar. Siapa yang bikin telinga kita bisa mendengar? Siapa yang bisa memberi makan, minum, segala macam ini di dunia ini siapa? Kok nggak terima kasih sama Allah? Kok nggak bersyukur sama Allah? Ya, anjing saja itu. Coba manusia itu gunakan anjing saja itu. Anjing itu kalau dia punya bos, kalau punya tuan, itu tidak pilih-pilih. Ya, anjing itu. Sekalipun dikasih makan, masakan tulang-tulang yang tidak jelas gitu. Tulang-tulang tidak jelas. Makan tidak jelas. Ya. Itu patuhnya luar biasa sama tuannya. Suruh ke sana kemari, jaga rumahnya, dan sebagainya. Itu anjing. Terima kasih dan tidak milih-milih. Coba, anjing itu loh nggak milih-milih. Yang punya bos itu tukang pengemis. Bosnya tukang pengemis di pinggir jalan. Makannya sendiri bosnya itu kurang-kurang. Apalagi memberi makan anjing. Itu kalau sudah diberi, anjing itu patuhnya luar biasa. Dia tidak iri. Waduh, saya punya tetangga temanku anjing, sama-sama anjing. Dia itu milik bos besar, anggota pokoknya pejabat negara, uangnya banyak, makanannya masya Allah dia gemuk luar biasa. Dia cerita-cerita santai saja. Kamu tidak mau ikut? Enggak mau. Tetap saja ikut sama siapa yang itu. Nah, itu loh patuhnya luar biasa, anjing itu. Masa manusia diberi fasilitas oleh Allah segala macam itu. Darah kamu bisa mengalir, jantung kamu bisa berdetak, ya. Kamu bisa segala macam miliknya Allah. Kok nggak terima kasih? Ngibadah saja males-males. Zikir saja males-males. Ya. Belajar kamu sama anjing. Apa terima kasih kamu sama Allah? Ya, paham apa paham? Wal mukhadibun, dan utawi apa ini? Yang diajak berbicara ini, mukhatab itu adalah orang yang diajak berinteraksi. La yakhafuna, tidak takut siapa mereka adzaballahi, pada siksaannya Allah. Liingkarim, karena keingkarannya mereka lahu pada Allah. Balhum, sebaliknya utawi mereka alladzina kafaru an dzikri rabbihim, daripada apa itu daripada menyebutkan Tuhan mereka. An dzikri rabbihim, daripada pituduh atau menyebutkan an dzikri, daripada menyebutkan Tuhannya mereka. Al-Qur'an, maksudnya Al-Qur'an. Mu'ridun, itu berpaling siapa mereka. Balhum, sebaliknya mereka an dzikri rabbihim, daripada menyebut Tuhan. Maksudnya adalah az-zikr di sini adalah Al-Qur'an. Mereka pun berpaling. La yatafakkaruna, tidak berpikir siapa mereka fihi, di dalam Al-Qur'an.
sebab apa itu? Apakah apa itu benarkah fiha di dalam apa itu di dalam fiha di dalam hamzah makna apa itu fiha di dalam ini makna hamzah fiha di dalam za itu makna hamzah utawi makna hamzah itu lil ingkar untuk mengingkari ai alahum apakah berapakah lahum itu bagi mereka alahum ilahahum ya ilahahum pada lahum pada mereka alihatun utawi Tuhan tamnau yang bisa mencegah alihahum pada mereka mimma dari perkara yasu'u yang berbuat jelek siapa mereka hum pada mereka min dunina daripada selain daripada kami ai alahum apakah bagi mereka man seseorang yamna'u yang bisa mencegah apa alihahum pada mereka minum daripada ghairuna apa selain daripada kami la yastati'una tidak mampu siapa mereka amlahum alihatun tamna'uhum min dunina la yastati'un maksudnya adalah apakah mereka punya Tuhan-Tuhan tandingan yang bisa mencegah atau memelihara Tuhan-Tuhan itu daripada diri mereka sendiri tidak mampu bahkan balahum alihatam nauhum min dunina la yastati'un bahkan tidak mampu siapa mereka Tuhan-Tuhannya mereka menjaga dirinya saja tidak mampu la yastati'una tidak mampu siapa mereka alihah Tuhan-Tuhan tandingan itu apa nasru apa la yastati nasru anfusim apa menolong dirinya mereka falayan suruna maka tidak bisa menolong siapa alihah pada mereka walahum dan tidak ada utai mereka al kufar minna daripada kami min azabina yushabuna itu diselamatkan siapa mereka yushabuna diselamatkan siapa mereka kok mereka nyembah sama Tuhan-Tuhan tandingan nyembah berhala-berhala mereka kok nyembah sama pohon-pohon besar mereka nyembah sama Tuhan-Tuhan tandingan itu wong yang tidak mampu mereka mencegah untuk dirinya sendiri tidak mampu ya Tuhan-Tuhan yang disembah itu loh patung-patung yang besar-besar itu loh tidak mampu mencegah bahkan dirinya mereka sendiri tidak mampu mencegah kok gitu disembah ya Tuhan-Tuhan itu Tuhan-Tuhan patung besar disembah-sembah patungnya itu loh tidak mampu menghindari dirinya dihinggapi burung kepalanya bisa Tuhan tandingan berhala-berhala itu begitu ada burung saja langsung pakai ilmu tangkis begitu bisa apa tidak dihinggapi lalat di matanya bisa tidak dia menolaknya tidak mampu bisa menolak lo kok kamu minta tolong sama dia untuk diselamatkan daripada itu wong dirinya sendiri Tuhan itu tidak mampu mencegah daripada hal-hal yang membahayakan dirinya ya. Nah, makanya kemudian ceritanya di sini Nabi Ibrahim patung-patungnya itu yang kecil-kecil dipangkas semua pakai kampak, potong semuanya, tidak ada yang mampu mencegah. Nah, zaman sahabat itu begitu, anaknya sudah masuk Islam, kalau tidak salah ini sahabat Mu'ad ya, bapaknya masih nyembah berhala. Berhalanya orang-orang dulu, orang-orang kafir Quraisy itu adalah kalau itu begini. Jadi di kamar itu ada Tuhan-Tuhan sendiri. Oh ini ada Tuhan untuk urusan perang. Ini Tuhan untuk urusan pertanian. Nah begitu. Jadi katakanlah kalau dia punya cangkul, kalau bahasa kita cangkul ya, sabit itu taruh di depannya atau dikalungkan di Tuhan yang bagian urusan pertanian. Jadi nanti Tuhan, aku mau ke kebun ini, pakai cangkul ini supaya lancar, gitu ya. Yang urusan perang, nanti Tuhannya mungkin yang serem,
kemudian dikalungkan pedangnya, kalungkan apa segala macam atribut perang. Sehingga nanti kalau mau perang dibawa, ya, dibawa mereka. Nah, ini Mu'ad ini gimana cara kasih tahu bapaknya ini? Maka kemudian begitu bapaknya lagi pergi, Tuhannya diangkat sama Mu'ad. Diangkat, dibawa keluar rumah, cari got air yang pokoknya peceren. Buang di situ. Begitu bapaknya datang, mana Tuhanku ini? Mana Tuhanku? Wah, cari. Oh, cari ketemu di got. Siapa yang buang Tuhanku? Diam-diam orang-orang, diam-diam. Mu'ad juga masih diam-diam. Terus bapaknya ngomong, Pak, kenapa Pak? Tuhanku ini dibuang di sampah-sampah ini. Kok bisa Pak? Tuhan kok dibuang di sampah? Memangnya nggak bisa melindungi diri sendiri? Kamu ini batu ya nggak bisa melindungi. Batu kok disembah? Batu kok disembah? Masih tetap aja dihias-hias lagi, dikasih mandi lagi, kasih bersih lagi, disembah lagi sama bapaknya. Akhirnya terus setelah itu apa? Wah, ini bapaknya pergi, diangkat lagi sama anaknya Mu'ad. Buang di sampah-sampah got yang jauh, jurang yang jauh. Jurang yang jauh. Maka kemudian, dia marah-marah, mana Tuhanku ini? Nah, terus akhirnya dakwah di sini masuk. Pak, ini Tuhannya Bapak ini kok nggak bisa melindungi diri sendiri? Kok Bapak sembah, kok Bapak percaya? Melindungi diri sendiri dibuat di got, sampai masuk di jurang begitu, di tempat-tempat sampah, nggak bisa melindungi. Kok Bapak masih percaya untuk minta perlindungan dirinya? Dia angan-angan, dia marah-marah tapi angan-angan. Iya ya, anak saya benar ya. Masa Tuhan saya sembah kok masuk di got, nggak bisa ngurus dirinya sendiri. Ya Allah, akhirnya dia jadi beriman. Ya, dakwah itu modelnya juga begitu. Ada seni dakwah, ada seninya berdakwah. Yujaruna min adzabina yushabun dijaga sama mereka. Yujaruna diselamatkan siapa mereka? Yuqalu dikatakan sahibakallah. Semoga melindungi kepada kamu siapa Allah? Hafidhoka. Semoga melindungi kepada kamu. Wajaro dan menyelamatkan siapa Allah kepada kamu. Bal matta'na haula'i wa aba'uhum hatta tala 'alaihimul umur afala yarawna anna na'til arda nanqusuha min atrafiha afahumul ghalibun wallahu